Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, hari raya besar seperti Idul Adha ini menjadi momen yang penting tentunya untuk berkumpul bersama dengan saudara dan handai taulan. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau setiap warga harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker, dan sebagainya di hari raya ini. Bahkan mungkin harus memilih juga apakah akan melaksanakan sholat id di rumah atau di masjid seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, semata-mata hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 yang hingga saat ini kita ketahui masih menjadi pandemi dan angkanya pun masih sangat tinggi di Indonesia. Bagaimana bisa memaknai perayaan Idul Adha walaupun kita berada di tengah pandemi? Saya mau tahu juga dari beberapa tokoh yang juga tentu saja merayakan Hari Raya Idul Adha ini, namun juga menyadari bahwa pandemi ini masih sangat nyata dan perayaan tahun ini pun berubah, berbeda, namun tanpa mengurangi makna. Saat ini yang pertama, tokoh yang kita hadirkan adalah Dr. Haji Abdul Mukti. Beliau adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang tentu saja Anda sudah mengenal lebih jauh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Adha. Pak Mukti, saya mau tahu bagaimana Terima kasih. ibadahnya pada pagi hari ini. Di masjid kah? Di rumah kah? Tadi pelaksanaan sholatnya? Ya, awalnya saya mau sholat Idul Adha di lapangan dekat rumah. Tetapi karena pertimbangan keselamatan, saya putuskan untuk sholat di rumah saja bersama keluarga. Oke. Kemudian awalnya saya ada rencana setelah sholat mau pulang kampung. Tapi juga karena alasan keselamatan dan saya mengikuti berita di media, saya putuskan juga untuk tidak pulang kampung pada hari ini. Ini berdasarkan arahan dari Muhammadiyah juga kah atau bagaimana Pak Mukti? Ya, pertama memang itu karena saya mengikuti fatwa Muhammadiyah, selain juga saya mengikuti pantauan dari media, termasuk dari Kompas TV, tentang PSBB yang mulai diberlakukan kembali di Jakarta, kemudian kasus COVID yang belum menunjukkan tanda-tanda menurun, termasuk yang berbeda juga. Biasanya kan kita juga menyembelih hewan korban di lapangan dekat rumah. Tapi kali ini juga kita menyembelihnya di rumah pemotongan hewan. Jadi menurut saya demi keselamatan saya berkorban untuk tidak pulang kampung. Padahal awalnya sudah berencana pulang kampung bersama keluarga. Tapi akhirnya dibatalkan karena alasan keselamatan ya. Ya betul, dan mengutamakan keselamatan dan berusaha untuk kita ini berikhtiar bagaimana agar suasana kehidupan masyarakat ini semakin lebih baik. Menurut saya itu juga bagian dari melaksanakan ajaran agama Islam dan bagian dari kita mematuhi ajaran agama Islam. Bahwa di antara ajaran agama Islam itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan kehidupan atau hifdzun nafs. Karena itu hal-hal yang sifatnya tradisi, hal-hal yang sifatnya ritual, apalagi misalnya ritual yang bersifat komunal, yang itu mungkin lebih banyak nuansa kulturalnya daripada nuansa syariahnya, memang perlu kita tinjau kembali, perlu kita lihat dengan mempertimbangkan bahwa tujuan dari syariat itu adalah untuk menyelamatkan kehidupan, dan menyelamatkan kehidupan itu jauh lebih penting dan harus kita utamakan dibanding misalnya melaksanakan perayaan-perayaan yang lebih merupakan peristiwa kebudayaan. Pak Mukti, mungkin banyak juga umat muslim yang melaksanakan sholat id mereka di rumah sesuai dengan anjuran begitu. Tapi dalam hati tentu saja mungkin merindukan begitu ya untuk beribadah secara komunal tadi bersama-sama di masjid tempat mereka biasa pergi begitu. Apalagi memberikan kurban di sana. Jadi sehingga mungkin akan terasa seperti ada yang kurang. Mungkin Anda sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah tentu saja memiliki pengaruh juga dan akan didengar begitu Pak Mukti. Bagaimana Anda sendiri melaksanakan hal tersebut dan mungkin menempatkan diri, menempatkan hati agar benar-benar bisa menyadari situasi saat ini yang mendesak yang menyebabkan hal tersebut? Ya, di dalam kita menjalankan ajaran agama itu ada 3 hal yang berkaitan dengan
aspek-aspek yang memang diajarkan oleh agama. Yang pertama adalah aspek niat, yang kedua aspek kaifiat, yang ketiga itu hikmah. Nah, 3 hal ini memang bagian dari syariah, di mana kita harus beribadah niat karena Allah, melaksanakan agama sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulullah, dan mengambil hikmah dari ibadah itu berdasarkan apa yang juga ditentukan oleh agama. Ini memang kita usahakan untuk dapat dipenuhi. Tetapi ada dimensi keempat yang ini kadang-kadang dominan dan itu tidak ada hubungannya dengan agama, yaitu dimensi kultural atau dimensi tradisionalnya itu. Nah, karena itu memang dalam kaitan dengan sholat Idul Adha misalnya, memang ada tuntunan untuk kita ini sholat di lapangan, sebagian melaksanakan di masjid. Tetapi melaksanakan di rumah pun itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Karena itu maka ketika kita memilih melaksanakan di rumah, itu bukan kita melanggar syariat, tetapi memilih syariat yang justru lebih mendatangkan keselamatan dan keamanan, dan itu menurut saya lebih diutamakan pada situasi sekarang. Menyembelih hewan kurban, memang kalau kita baca di dalam hadis, Rasulullah itu menyembelih hewan kurban di musola. Musola itu penjelasannya adalah tanah lapang, ruang terbuka yang digunakan untuk melaksanakan sholat. Tetapi dalam situasi seperti ini, saya kira kita bisa melaksanakan ibadah kurban penyembelihan di rumah pemotongan hewan. Asalkan kita niat karena Allah. Kemudian penyembelihannya itu sesuai dengan syariat Allah. Dan kemudian pembagiannya itu juga sesuai dengan yang ditetapkan oleh agama Islam. Kalau itu sudah dipenuhi semuanya, walaupun kita tidak melihat hewan kurban yang kita sembelih, tidak melihat siapa yang menerima daging kurban yang kita sedekahkan, tidak mengurangi ibadah kita. Bahkan mungkin keikhlasan kita itu akan semakin kuat karena kita terselamatkan dari riya atau memamerkan diri dengan ibadah yang kita lakukan. Memang ini sesuatu yang belum terbiasa kita lakukan karena mungkin baru tahun ini peristiwa ini terjadi. Tetapi kalau kita memahami tadi, asalkan niatnya, kaifiahnya, dan hikmahnya itu bisa kita penuhi, insya Allah tidak ada masalah dari ibadah kita, dan itu juga bagian dari kita menjalankan ajaran agama. Jadi sebagian dari dorongan ingin melakukannya mungkin bersama kelompok kita begitu atau di tempat ibadah bersama yang lain itu sebagian itu sebenarnya dari dorongan sosial kita sendiri begitu ya Pak Muti ya, bukan karena ibadahnya itu sendiri. Mas. Ya. Karena kita ini cenderung sebagiannya mohon maaf beribadahnya ini kan masih komunal. Jadi misalnya ada penyembelihan korban, itu kan lebih banyak orang yang menyaksikan daripada yang korban. Nah, sekarang ini harus kita jaga diri kita bahwa keselamatan kita, keselamatan orang lain ini harus lebih kita utamakan daripada misalnya dengan penyembelihan itu terjadi kerumunan dan karena kerumunan itu kemudian berpotensi terjadi penyebaran pandemi COVID-19. Oke. Nah, kalau dari Muhammadiyah sendiri, Pak Muti mungkin boleh di-share juga apa yang dilakukan pada saat Hari Raya Kurban pada saat ini. Maksud saya langkah-langkah protokol apa yang diambil oleh Muhammadiyah sendiri pada saat pelaksanaan kurban dan juga sholat Idul Adha ini? Ya, yang pertama tentu kita memenuhi tuntunan syariat seperti yang saya jelaskan tadi. Tetapi dalam pelaksanaannya itu harus mengikuti protokol kesehatan. Ini penting, sehingga kalau ada sebagian yang tadi sholat Idul Adha di lapangan, ya tentu harus menggunakan masker, cuci tangan, kemudian distancing ya, softnya itu jaraknya tidak berdekatan. Kemudian penyembelihannya kita sangat anjurkan di rumah pemotongan hewan. Kalau ada yang menyembelih di masjid, musola, atau tempat lain yang tidak di RPH, itu juga harus memenuhi protokol kesehatan. Pertama, binatang yang sembelih dibatasi. Jangan menyembelih yang terlalu banyak. Jadi misalnya ada yang korban itu 10, ya mungkin disembelihnya mungkin 5 atau berapa. Kemudian jangan ada kerumunan. Yang ketiga,
hari penyembelihannya jangan pada satu hari ini. Karena di dalam Islam itu kita boleh menyembelih korban itu pada Idul Adha, yaitu hari ini tanggal 10, kemudian hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jadi supaya tidak ada kerumunan massa, bisa kita jadwalkan penyembelihannya itu tidak pada satu hari. Kemudian pembagiannya itu jangan mengumpulkan massa. Misalnya masyarakat yang menerima korban itu kita kumpulkan di satu tempat kemudian dibagi. Tetapi kita antarkan daging korban itu kepada masyarakat yang menerima. Kemudian yang keempat, tidak semua daging korban itu diberikan dalam bentuk daging mentah. Tetapi bisa juga daging yang diolah. Dan ini sudah mulai kita anjurkan, sehingga pembagiannya itu tidak harus pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Penyembelihannya boleh nanti seminggu kemudian, sebulan kemudian. Bahkan kalau sudah dalam bentuk daging yang olahan, itu selain lebih lezat, pendistribusiannya juga lebih mudah dan masyarakat bisa memiliki persediaan makanan yang halal dan thayyiban dari korban itu, dari bagaimana kita memanage distribusi dan pengolahan daging korban. Bisa bertahan lebih lama juga begitu ya Pak Muti? Betul, lebih lezat Mas. Lebih lezat. Oke. Pak Abdul Muti, terima kasih banyak sekali lagi, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan semoga sehat terus Pak Muti beserta keluarga. Amin ya, teman-teman di studio semua juga senantiasa sehat. Terima kasih Pak Muti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, sudah bergabung sama kita pada pagi hari ini.